Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Braigo dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh proklamator dan tokoh sekitar proklamasi. Tokoh proklamator yang pertama adalah I.R. Soekarno, yaitu biasa disebut dengan Bung Karno. Peran I.R. Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu yang pertama merumuskan teks proklamasi bersama dengan Ahmad Subarjo dan Drs. Muhammad Hatta. Yang kedua membacakan teks proklamasi Indonesia dengan didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta. Dan yang ketiga Bung Karno disebut juga dengan Bapak Proklamator Indonesia. Tokoh proklamator yang kedua adalah Drs. Muhammad Hatta, yang biasa disebut dengan Bung Hatta. Peranan Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah turut menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama dengan rekannya yaitu Bung Karno. Dalam upacara proklamasi, Bung Hatta dengan pakaian putihnya mendampingi Bung Karno dalam upacara kemerdekaan Indonesia. Selain tokoh-tokoh proklamasi, ada juga tokoh sekitar proklamasi. Berikut peran para tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama adalah S. Suhud. S. Suhud adalah pemuda yang ditugaskan mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang dikibarkan. Tiang itu berupa bambu. S. Suhud bersama Latif Hedradiningrat adalah pengibar bendera merah putih pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, Suwiryo. Beliau adalah wali kota Jakarta Raya pada saat itu, dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengarah suara. Yang ketiga adalah Dr. Muwardi. Beliau bertugas dalam pengamanan jalannya upacara proklamasi. Ia menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan. Setelah upacara, ia menugaskan barisan pelopor dan peta untuk menjaga I.R. Soekarno dan Hatta. Yang keempat adalah Frans Sumarto Mendur. Ia adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa. Ia bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Pers Photo Science atau IPOS. Yang kelima adalah Hus dan Yusuf Ronodipura, berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi kedua. Tokoh ini merupakan penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. Tokoh yang keenam adalah Syahrudin, seorang wartawan Dumei. Ia dengan berani masuki halaman penting gedung siaran RRI. Karena gedung tersebut dijaga oleh tentara Jepang, ia masuk lewat belakang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Yang ketujuh adalah Baharudin Muhammadiyah, merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka di seluruh penjuru tanah air. Tokoh yang kedelapan adalah Sayuti Melik, tokoh pemuda yang juga berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Ia mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan Bung Karno. Yang kesembilan adalah Latif Hendradiningrat Timurti dan S. Suhud, berperan mengibarkan bendera merah putih pada upacara proklamasi. Trimurti sebagai petugas pemegang bendera. Tokoh yang ke-10 adalah Ahmad Subarjo, memiliki peran yang sangat penting, yaitu beliau adalah orang yang dipilih sebagai anggota BPU PKI ditunjuk membujuk Laksamana Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Tokoh yang ke-11 adalah Soekarni Kartodiwirjo. Peran Soekarni dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan adalah dengan mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang ke-12 adalah Sultan Syahir. Beliau melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dikarenakan Sultan Syahir telah mengetahui kekalahan Jepang dengan cara
mendengar berita yang berasal dari stasiun radio. Kemudian beliau membawa IR Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang bertujuan untuk mempercepat kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh yang ke-13 adalah Lambertus Nicodemus. Perannya adalah merintis pengakuan internasional Republik Indonesia di PBB. Yang ke-14 adalah Sumirto Jojo Hadikusumo, yaitu menyusun pembuktian diplomasi Belanda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.